Kita tahu bersama bahwa unsur terpenting dalam pasal 27B ayat 2 adalah tujuan untuk memaksa menyerahkan barang atau uang atau mengundurkan atau menghapuskan. Berdasarkan bukti percakapan WhatsApp yang ada antara kurir dengan seorang dokter sebagai berikut. Kurir, ada seorang artis menyimpan banyak produk ilegal milik dokter dan dia mau beritakan ke publik. Dokter, di mana dong kurir? Kurir tutup saja mulutnya pakai uang. Nah, dalam percakapan tersebut tidak ada kalimat yang secara langsung meminta uang kepada dokter itu, hanya terdapat kalimat tutup saja mulutnya pakai uang. Pertanyaannya, apakah kalimat tutup saja mulutnya pakai uang yang diucapkan kurir kepada dokter itu merupakan kalimat ancaman sebagai bentuk pemaksaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, ataukah kalimat itu hanya syarat? Mohon penjelasan saudara. Iya, pertama unsur itu ada pemaksaan, kedua ada unsur ancaman. Kalau unsur ancaman jelas kata-kata tadi bukan ancaman, ya. Tapi kalau dikatakan unsur pemaksaan, pemaksaan itu berarti apa? Kalau tidak melakukan ini, jadi kata-kata yang biasanya dikatakan pemaksaan, kalau tidak memberikan uang sekian, maka saya akan melakukan ini. Itu namanya pemaksaan. Jadi artinya disebut pemaksaan itu kalau dia menunjukkan bahwa akan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menakutkan atau mengkhawatirkan jika tidak memberikan keuntungan tertentu atau memberikan uang atau barang, itu namanya pemaksaan. Tapi kalau hanya sekedar bahwa dia menceritakan atau menyampaikan informasi mengenai pihak ketiga bahwa ya tutup saja mulutnya dengan pakai uang, itu saran, karena tidak ada namanya maka akan melakukan suatu yang tadi melakukan suatu perbuatan yang mengkhawatirkan di masa yang datang. Tapi kalau hanya udahlah kalau mau supaya aman Anda pakai aja uang, itu kan semacam saran begitu. Walaupun saran itu orang bisa menilai itu saran yang baik atau saran yang tidak, tapi itu bukan pemaksaan. Karena kalau hanya sekedar menyampaikan seperti itu bukan maksa. Kalau memaksa berarti dia membuat orang jadi takut dan orang juga mungkin tertekan ketika berkomunikasi, ketika melakukan transaksi chatting. Baik, terima kasih saudara. Izin yang biasa lanjutkan. Seorang dokter yang diduga memiliki banyak produk, diduga memiliki banyak produk ilegal dan meminta tolong kepada seorang kurir untuk dipertemukan dengan seorang public figure untuk mempromosikan barang miliknya. Selanjutnya terjadi negosiasi dari 5 miliar sepakat 4 miliar. Setelah bersepakat, dokter tersebut mengingatkan kepada si kurir, nanti kalau sudah setahun ingatkan ya kurir. Pertanyaannya, apakah kalimat tersebut masuk unsur memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau uang sebagaimana dimaksud unsur memaksa di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Mohon penjelasan saudara. Pertama, itu tidak masuk dalam memaksa, karena memang nampak bahwa kenapa ada negosiasi. Sekarang itu di era digital, di era media sosial, influencer itu seperti media. Kalau dulu katakanlah ya, media terbesar di Indonesia, kalau media cetak itu dulu Kompas. Semua orang tahu Kompas atau Jawa Pos. Kompas, Jawa Pos itu oprahnya tidak lebih dari 1 juta. Zaman dulu pembacanya mungkin bisa lebih dari 1 juta, tapi tidak lebih dari 1 juta. Nah, influencer itu sekarang di era sekarang itu bisa followernya bisa lebih dari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makanya sekarang ada semacam disrupsi, shifting dalam pola komunikasi bahwa orang kalau mempromosikan
sesuatu supaya produknya itu laku, maka menggunakan influencer, menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki follower atau subscribers. Karena subscribers, followers itu kayak Oprah dalam koran, kayak audiens dalam televisi atau media. Yang dijual oleh televisi itu audiensnya, rating itu audiens. Ketika ratingnya sekian, itu jumlah audiensnya ada ratusan ribu atau jutaan, itu audiens yang dijual. Nah sekarang media itu mengalami disrupsi. Sekarang yang punya audiens, punya follower itu adalah para selebritis tadi, para selebgram itu. Makanya lalu biasanya kalau orang mau ingin supaya produknya laku atau produknya itu dikenal banyak orang di publik, ya dia menegosiasi dengan harga. Itu kayak iklan seperti itu. Makanya itu tentu saja bukan pemaksaan, tapi makanya ada transaksi seperti itu adalah negosiasi di dalam komunikasi supaya orang menawarkan produknya atau image tentang produknya jadi bagus. Itu hal yang lumrah dan bukan suatu pemaksaan. Baik, terima kasih Saudara Ali. Izin yang mulia selanjutnya terakhir. Menurut hukum pidana ITE, apakah seseorang bisa dipidana hanya karena meneruskan pesan melalui media elektronik WhatsApp tanpa adanya jahat untuk memaksa seseorang menyerahkan suatu barang atau uang? Mohon penjelasan Saudara. Kalau pasal 27B jelas, Pak, unsurnya harus, ini kan pemerasan kan, pemerasan menggunakan transaksi elektronik atau menggunakan internet, pasal 27B. Pemerasannya adalah kalau pasal 27B ayat 1 itu ancamannya dengan kekerasan, pasal 27B ayat 2 ancamannya dengan pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Nah sekarang unsur itu jelas, unsurnya ada enggak ancaman? Ancaman itu adalah pernyataan akan melakukan perbuatan. Siapa pelakunya? Yang mengancam yaitu si pelakunya, bukan orang lain. Yang itu tidak ada. Yang kedua, ancaman adalah tadi saya katakan, ancaman itu adalah kalau orang tidak melakukan perbuatan seperti ini, maka itu ada konsekuensinya ancaman. Dan yang berikutnya adalah ini adalah delik pasal 27B ayat 2 ini adalah delik material. Delik material, maka ancaman itu harus ada alat buktinya, yaitu informasi elektronik yang teksnya menunjukkan ancaman, betul-betul ada ancaman secara aktual, secara nyata gitu. Dan kemudian pelakunya dia bukan hanya sekedar meneruskan. Kalau meneruskan pun ini bisa dua alternatif. Meneruskan kalau dia hanya sekedar meneruskan lewat WA, ya itu berarti kan sebenarnya bukan sesuatu untuk diketahui umum, tapi hanya pribadi. Nah kalau pribadi ini biasanya orang akan merasa terancam tuh pasti dia tidak akan mau meneruskan komunikasi, atau mungkin dia akan bicaranya dengan terpaksa. Gitu. Artinya dilihat apakah ada keterpaksaan dari korban atau orang yang dianggap sebagai korban, dan bagaimana pernyataan-pernyataan dari korban atau orang yang dianggap sebagai korban itu, apakah dia memang terpaksa atau malah justru dia sendiri yang menginginkan sebuah interaksi atau komunikasi. Baik, terima kasih Saudara Andi. Terima kasih yang dia dilanjutkan oleh Haji. Terima kasih ya Saudara Andi. Saya akan mengupas mulai dari unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan sebagaimana dalam pasal 27B. Hari itu yang disimpulkan terbukti pada perbuatan dari pemohon PK. Pertama saya mau minta ahli menjelaskan secara tegas batasan ya hukum apa mendistribusikan dan atau mentransmisikan itu seperti apa dalam konteks undang-undang ITE.
mendistribusikan itu mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak pihak. Jadi itu semacam menyebarkan informasi atau istilahnya di dalam media sosial itu memposting. Jadi kalau memposting berarti dia menyampaikan kepada banyak orang, banyak pihak lewat media sosial. Itu yang disebut mendistribusikan. Kalau mentransmisikan itu adalah menyampaikan informasi elektronik atau dokumen elektronik pada satu pihak. Jadi misalnya private chat, saya mengirim informasi kepada seseorang, kepada istri saya, kepada teman saya, itu hanya person to person, one to one, itu namanya mentransmisikan. Oke. Saya mau kalau demikian ahli coba saya tampilkan ini ada putusan ya. Ini putusan Pengadilan Negeri ya, di halaman 178 sampai di halaman 180 ya. Ini saya menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan seterusnya ya, maka Ismail ya, artinya gini, saya mempersingkat, ada WA dari Oki diteruskan kepada Nikita, saksi Nikita, kemudian saksi Nikita meneruskan lagi kepada saksi Ismail terhadap 3 gambar glowing booster cell dan 1 nota pembelian yang telah diurangkan tanggalnya, seterusnya. Terus kemudian terus 179. Nah, ada percakapan begini. Terdakwa Ismail Marzuki, dok punten, kalau silaturahmi, kalau nggak menghasilkan uang, forward, buang-buang waktu, kemudian direspon oleh just info aja ya, Kaniki mau speak up soal Dr. Reza, karena Dr. Reza dekat sama Wadah Tubles. Ini kaitannya dengan pertanyaan rekan saya tadi. Kemudian direspon oleh saksi Reza Gledis, aku mau klarifikasi justru. Iya. Baik itu bagaimana aku ikut. Oke. Terus sama Ismail Marzuki bilang, oh iya dok, ini kita sudah pegang semua produk Dr. Reza yang overclaim sama nempel-nempel stiker dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Dan hakim mempertimbangkan bahwa 4 glowing booster tadi yang dimaksud tadi pertimbangan di awal itu adalah telah memenuhi unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Oke, pertanyaan saya begini, apakah pengiriman chat tadi yang Anda jelaskan tadi ahli, person to person secara private merupakan komunikasi 2 orang yang memenuhi kualifikasi mendistribusikan dalam undang-undang ITE ini kepada publik? Tidak, mendistribusikan itu kepada orang banyak, mendistribusikan disebarkan kepada orang banyak. Oke. Makanya istilahnya kalau di media sosial posting itu bisa diakses oleh orang banyak atau bisa sampai kepada orang banyak. Dulu undang-undang ITE yang lama itu ada selain mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Dulu ada membuat dapat diaksesnya, dihilangkan karena dianggap membuat dapat diaksesnya itu sama dengan mendistribusikan. Oke. Sehingga mendistribusikan ini bisa diakses orang banyak. Intinya orang banyak. Nah, kalau hanya chatting 2 orang, itu tidak mungkin diketahui oleh orang banyak, kecuali memang disebarkan. Tapi kan ini kan buktinya kan tidak ada penyebaran, tidak ada posting ke media sosial dan sebagainya. Kalau yang dipakai adalah hanya sekedar chatting dengan WhatsApp, itu sebenarnya private communication atau private chat, private communication, bukan mendistribusikan, bukan memposting, tapi itu adalah mentransmisikan antara satu kepada pihak yang lain. Oke, saya lanjut. Nah, artinya gini, percakapan melalui WhatsApp itu adalah percakapan private yang dilindungi oleh undang-undang, betul ya? Nah, dalam perkara ini yang tadi kami tunjukkan, gambar 3 glowing booster cell dan 1 nota pembelian glowing booster cell itu dengan kalimat tadi itu dok punten yang tadi ditampilkan di sini ya. Nah,
pertanyaan saya, apakah tindakan pemohon PK yang mengirimkan pesan tadi itu yang tadi saya sampaikan, Oki mengirim pesan ke saksi kita mengirim ke pemohon PK menuliskan kepada Reza Gladys. Nah, apakah tindakan tersebut yang mengirimkan pesan yang bukan diinisiasi oleh pemohon PK dapat dikatakan memenuhi kualifikasi mendistribusikan dokumen elektronik? Tidak, karena sekali lagi pelaku tidak menyebarkan kepada banyak orang, tapi hanya kepada orang yang diajak chatting. Oke. Itu bukan mendistribusikan. Kalau begitu saya mau ke putusan kasasi coba. Nah, di sini di putusan kasasi ya, di putusan kasasi hakim mempertimbangkan begini, bahwa perbuatan pemohon PK atau terdakwa bersama dengan saksi Nikita Mirzani yang berperan memposting ya, gitu ya, memposting produk dan profil saksi pribadi, profil pribadi saksi Reza Gladys. Nah, ini artinya hakim kasasi mengatakan bahwa ini adalah peran memposting. Tadi Anda menjelaskan peran memposting itu adalah sesuatu yang disampaikan ke media atau ke publik, gitu ya. Nah, dengan pertimbangan ini, dengan pertimbangan PM, PC dan kasasi yang saling bertabrakan, satu bilang tidak ada postingan di media sosial, tapi satu bilang ada postingan. Apakah hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dari adanya sebuah kehilafan atau kekeliruan yang nyata oleh hakim? Kalau pelaku yang disebut sebagai pelaku chatting tadi jelas tidak memposting. Yang pelaku posting tadi ya. Ya. Dan bukti-buktinya informasi elektronik ini bukan informasi elektronik yang berupa posting, bukan mendistribusikan. Tapi kalau katakanlah dia hanya mentransmisikan, itu jelas buktinya ada. Mentransmisikan. Kalau posting ya itu harus ke media sosial, harus ada buktinya ya di media sosial. Harus ada buktinya ya. Harus ada bukti media sosial. Apa yang diposting, itu isinya apa, narasinya apa, sosial. Nah, jika demikian, menurut ahli, ketika putusan PM, PT kasasi itu bertolak belakang, apakah hal ini bisa dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan yang menyamakan unsur mendistribusikan dan mentransmisikan adalah suatu kehilafan? Kalau putusannya itu terkait dengan pelaku yang ini ya. Pelaku yang ini yang tidak memposting, baru dikatakan memposting, jelas itu keliru. Kalau pelakunya adalah ya. Kalau pelaku yang lain bisa saja kalau ada bukti dia memposting. Ya. Dalam perkara ini Nikita sama Mail tidak pernah memposting. Oh gitu. Ya. Ya, oke. Saya lanjut ke itu soal unsur mendistribusikan ya atau mentransmisikan. Saya mau masuk ini unsur yang penting juga, soal unsur tanpa hak dan melawan hukum. Bisa ditampilkan undang-undangnya dulu untuk apa namanya supaya ahli ini. Nah, dalam pasal 27B ya, untuk mengukur parameter yuridis informasi transaksi elektronik yang dikategorikan sebagai tindakan tanpa hak dan melawan hukum seperti apa? Tanpa hak dan melawan hukum itu dia berarti tidak ada alas hak. Apakah itu berupa peraturan perundang-undangan, apakah itu berupa perjanjian, ataupun juga norma-norma yang membenarkan. Itu seperti itu. Jadi kalau pelakunya itu justru melawan hukum, memang bertentangan dengan hukum, berarti dia tanpa hak. Jadi melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan norma ataupun juga dengan kaidah kebiasaan. Jadi kalau kodar komunikasi itu kalau orang tidak ada pemaksaan, kemudian dia terbuka
bersedia untuk melakukan komunikasi dengan baik, berarti kan memang itu tidak ada paksaan, berarti tidak ada upaya-upaya yang namanya sebagai perbuatan melawan hukum atau tanpa hak. Jadi tanpa hak, sekali lagi, itu akan terjadi jika memang perbuatannya itu melawan hukum dan tidak berbasis pada perjanjian, tidak berbasis pada perundang-undangan, peraturan undang-undangan, maupun juga tidak dibenarkan dalam norma. Oke, coba updatekan sampai dalam 109. Nah, di dalam putusan PN, PT, kalau PT kan menguatkan saja, jadi pertimbangannya itu tidak ada, cuma memperkuat. Nah, kemudian PN ada kalimat yang tadi, coba, yang ini tadi sudah saya bacakan ya, dok punten segala macam itu ya, dok punten kalau silaturahmi, kalau nggak bisa saya bantu dong forward waktu. Nah, menurut hakim, PN, PT, dan kasasi, unsur tanpa hak dan melawan hukum ini terpenuhi karena ada percakapan ini, ya, ini unsur tanpa hak dan melawan hukum. Maka pertanyaan saya begini, apakah kalimat narasi yang saudara ahli lihat tadi ini yang kami sampaikan, yang disampaikan dalam transmisi pesan pribadi dan kemudian ditanggapi secara baik oleh saksi Reza Gledis dengan kalimat aku mau klarifikasi justru Mahir, ya. Nah, apakah kalimat percakapan dalam ruang pribadi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mentransmisi yang tanpa hak dan melawan hukum? Kalau orang sebagai disebut sebagai dalam konteks hukum sebagai korban, tetapi justru dia punya keinginan untuk meneruskan komunikasi, melakukan klarifikasi, mengikuti bagaimana baiknya, itu jelas berada pada posisi yang tidak terancam, tidak berada pada posisi yang merasa dia dipaksa. Nah, berarti di sini ada kehendak, ada keinginan bersama, ada keinginan untuk saling berkomunikasi. Justru keinginan untuk berkomunikasi itu dia bisa menghilangkan unsur yang terkait dengan tanpa hak tadi. Karena berarti apa? Orang untuk berkomunikasi, meneruskan, menyampaikan itu berhak men-chatting itu. Justru malah kalau dia tidak menjawab, keinginan mengklarifikasi, keinginan untuk mengikuti itu tidak ditanggapi, itu secara manner ya, manner dalam komunikasi itu tidak sopan, tidak berperilaku baik. Jadi kalau Pak PH, Pak penasihat hukum kepada saya mau klarifikasi Prof atau gimana, saya diem, saya nggak mau jawab, itu secara metodenya salah. Berarti ada ketidaksopanan atau mengabaikan niat baik dari orang. Tapi ketika kemudian berkomunikasi lalu memberikan semacam nasihat atau masukan bahwa ya kasih aja dia uang, itu kan karena ini dalam konteks tadi, konteks influencer tadi, ya, konteks komunikasi tadi, konteks di era di mana yang namanya selebritis itu sekarang adalah media. Dari mana mereka dapatnya honor selebritis itu? Ya bisa saja dari nyanyi, bisa saja dari, tapi sekarang ini banyak yang dapatnya adalah dari sebagai media. Makanya kalau ini waktunya sudah lewat sebetulnya, tapi saya perpanjang ya sampai 40 menit, sudah 34 menit, tapi tolong saya lihat sudah mulai mengulang ya, manfaatkan dengan baik ya, sampai 40 menit. Silahkan. Kita makasih. Teruskan ahli Mas. ya artinya ini kalau ada angka muncul dan sebagainya itu bukan pemerasan. Sekali lagi, kalau yang minta itu preman yang tidak menguntungkan, tidak ada kaitannya dengan sebuah produk akan diperkenalkan, dipromosikan, nah itu lain lagi, itu ancaman ya. Tapi kalau ini yang dalam konteks orang yang influencer, orang yang punya follower banyak dan sebagainya, itu logis. Oke, baik. Dunia komunikasi sekarang. Baik. Saya masuk ke bagian terakhir
unsur akan melakukan pencemaran atau akan membuka rahasia dalam pasal ini. Ini berkaitan tadi dengan pertanyaan rekan saya soal skincare ya. Saya tidak bermaksud mengulangi ya, tapi saya mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh rekan kami itu didasarkan pada adanya dokumen ini. Jadi BPOM ya, BPOM ini kan berkaitan dengan glowing booster cell yang dimaksud tadi itu. Nah, BPOM merilis ya di media sosial resminya BPOM RI dengan kalimat begini: kosmetik ilegal. Nah, BPOM selalu terbuka dan mendengar aspirasi masyarakat untuk mewujudkan obat dan makanan aman di Indonesia. BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024. BPOM telah membatalkan